Oke, selamat datang kembali di channel Mat Pro. Kali ini kita mau membahas mengenai dioda yang sering kita temukan di power supply SMPS. Baik, sahabat Mat Pro, kita sudah siapkan beberapa dioda di sini. Ada dioda bridge, lalu nanti ada dioda ultrafast. Kemudian kita siapkan juga ada contoh power supply yang kita sudah lepas covernya ya. Ini contoh power supply SMPS. Oke, sebelum kita lanjut sahabat Mat Pro, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, like dan share. Oke. Jika kita berbicara mengenai power supply SMPS, di sana kita akan sering ketemu dengan yang namanya dioda. Tetapi yang kita bahas adalah beberapa jenis dioda yang sering dipakai di power supply tersebut. Nah, dioda apa saja yang sering kita temukan di power supply akan kita lihat dulu. Contoh power supply SMPS, ini contohnya. Nah, ini adalah salah satu contoh power supply SMPS. Nah, kita mau cari di bagian SMPS-nya ini di mana letak diodanya. Nah, karena ini sudah kita buka namun masih ada heatsinknya. Nah, kita lihat. Nah, masih kelihatan ini ada dioda ya. Ini dioda, kalau kita buka ini adalah dioda bridge. Lalu ini ada 3, tampaknya ini MOSFET dan dioda. Nah, sebelum kita lanjut lagi mengenai pembahasan kita kali ini, kita perlihatkan lagi satu contoh power supply SMPS. Ini adalah sebuah power supply SMPS dengan daya output 900 watt dengan tegangan output 58 volt DC dengan ampere 4 ampere. Nah, ini sengaja kita coba buka. Nah, seperti ini. Kalau kita perhatikan di mana diodanya, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagian-bagian power supply SMPS. Nah, di bagian power supply SMPS itu ada beberapa dioda yang berfungsi sebagai yang pertama adalah sebagai rectifier. Nah, untuk contoh power supply ini dioda rectifiernya adalah ini dioda rectifier. Kemudian setelah kita cek, ini adalah dioda fast, ultra fast, ada 2 ya. Ini dioda rectifier, ini dioda fast. Lalu di sisi bagian outputnya juga ada dioda, ini belum kita lepas ya. Jadi salah satu blok di bagian power supply SMPS kita tahu adalah blok rectification atau rectifier. Itu ada di bagian blok pertama ya. Setelah input AC nanti akan langsung masuk ke bagian rectifier. Ini colokan AC nya masuk 100 atau 100 sampai 220 atau 240 volt, dia masuk ke sini. Nah, lalu masuk nanti ke bagian filter, bagian proteksi ya. Biasanya di sini ada proteksi, ada fuse, ini proteksi, ada fuse, ada varistor, ada NTC, ini yang dibungkus NTC ya. Lalu ini ada induktor ya sebagai MV filter ya, ini filter. Lalu nanti masuk ke dioda rectifier ini. Inilah bagian rectifier blok pertama. Lalu untuk blok selanjutnya adalah di bagian rectifier bagian output. Nah, ya di sini. Lalu ada lagi di bagian power supply SMPS, dia yang berfungsi sebagai switch atau untuk rectification di bagian power factor correction
atau di bagian PWM controller. Nah ini dia, ini yang dua ini yang besar ya, yang besar ini ya. Ini packagingnya dia TO247. Lalu ini adalah MOSFET, switchingnya ada dua. Untuk PWM controlnya ada di IC ini. Lalu untuk yang power factor correctionnya IC ini. Jadi IC ini akan terkoneksi nanti ke bagian dioda smooth ini. Ini di ultrafast dioda. Nah ini PWM terkoneksi ke IC switching. Ini ada dua biasanya ya, MOSFET ya. Nah jadi kita yang nggak bahas mengenai MOSFET atau PWM, kita sudah pernah bahas sebelumnya. Kita akan langsung masuk ke bagian dioda. Di power supply SMPS, dioda itu biasa disebut dengan power dioda ya. Power dioda adalah dioda yang mempunyai ID lebih besar dari 1 ampere. ID itu adalah arus dioda ya. Jadi kalau misalnya untuk arus yang lebih kecil daripada 1 ampere jarang disebut dengan power dioda. Kenapa disebut power dioda? Karena arus yang melalui diodanya adalah besar ya. Jadi biasanya lebih besar dari 1 ampere akan disebut dengan power dioda. Nah power dioda yang di power supply SMPS itu kita bisa bagi ya, sesuai dengan topologinya atau sistem rangkaiannya itu ya. Ada yang half wave rectifier ya, ini jarang dipakai. Kemudian ada full wave rectifier, ini penyara gelombang setengah gelombang. Lalu yang kedua penyara gelombang penuh. Kemudian penyara gelombang penuh ini masih dibagi dua, standar dan bridge ya. Jadi ada yang standar, ada yang bridge. Yang standar ini adalah dia terdiri dari 4 buah dioda yang single ya, dioda yang berbentuk tabung. Kemudian yang bridge seperti ini. Jadi di 4 dioda digabung menjadi satu ya. Yang single namanya jadi bridge seperti ini, yang model kotak begini, atau yang model sisir seperti ini, ini bridge ya. Nah lalu power dioda itu sesuai dengan sistem kerjanya atau kemampuan kinerjanya itu akan dibagi menjadi beberapa jenis dioda ya. Jadi kita lihat ini power dioda ini tadi ada half wave, ada full wave rectifier, standard bridge, lalu kemudian ada yang disebut dengan fast dioda. Fast itu cepat ya, jadi ultra fast dioda berarti lebih cepat dari fast ini. Kemudian soft recovery dioda, ini fast dioda tapi dengan peralihannya adalah soft. Kemudian ada yang sering kita temukan Schottky dan standar dioda. Jadi inilah dia jenis dioda yang dipakai di power supply SMPS. Nah kita mau cari tahu ini dioda ini letaknya di mana di bagian SMPS ya. Oke, kita mau lihat dulu contoh SMPS-nya. Jadi SMPS. Nah, ini tadi yang standar dioda ini adalah contohnya salah satunya yang bridge ya. Ini termasuk bagian standar dioda. Kemudian yang seperti ini juga standar dioda ya. Ini ada KBU 608, ini ada KBU 808, ini ada KBJ 808, ini KBJ 808, ini KBPC 3510, 35 ampere 1000 volt ya. Nanti kita jelaskan lagi itu apa arti daripada parameter yang tertulis di dioda ini. Nah dioda bridge itu biasanya contohnya untuk yang jenis rangkaian ini ya, ini diodanya ya. Dioda bridge ini sama dengan ini ya. Ini tampaknya kita lihat dia
KBU K8K ya, ini 8 ampere 800 volt ya. Ini tadi power supply dengan output 58 volt 4 ampere menggunakan dioda 8 ampere 800 volt di bagian penyara tingkat pertama. Oke, itu adalah standar dioda. Lalu ini ada 2 buah dioda ultrafast. Ini ada 2 dioda ultrafast ya, kakinya ada 3 ya. Ini dioda ultrafast, dia ada di bagian power factor correction. Lalu ada lagi dioda fast, ultra fast, soft recovery dioda biasanya ini ya. Jadi tergantung jenisnya yang dipakai ya di bagian power factor dan PWM nya. Kemudian Schottky dioda biasanya ada dioda-dioda yang kecil yang biasanya Schottky dioda single ya. Untuk dioda yang single biasanya ada di dalam ya. Kemudian standar dioda tadi udah kita sebutkan yang ini ya. Jadi kita mau lihat dulu untuk standar dioda itu rangkaiannya seperti apa ya. Ini salah satu contoh ya. Kita mau lihat dulu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dioda standar untuk full wave bridge rectifier. Jadi nanti kita akan cari tahu bagaimana cara mengukur semua dioda ini ya. Dioda ini dioda yang bridge, kemudian dioda yang fast, ultra fast dan soft recovery ya. Ini kita lihat ada kakinya ada 4, ada plus, minus dan AC. Nah, kalau kita lihat di gambar ini adalah dioda 1, dioda 2, dioda 3 dan dioda 4. Ini AC 220 ya, bisa masuk dari sini. Lalu ini kita tandain yang D1 dan D2 nya itu yang karena sistem untuk full wave dia kerjanya secara bergantian ya. Lalu nanti positifnya outputnya akan diambil dari pertemuan 2 katoda untuk D1 dan D3. Nah, ini kapasitor ya untuk filter ya. Ini plus, ini min, ini beban ya. Jadi bagaimana cara mengukurnya nanti kita bisa menggunakan multimeter digital ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini contoh multimeter digital CD 800A seperti ini. Ya, jadi kita pilih nanti ke bentuk diodanya. Oke. Kita pilih bentuk dioda ya. Nah, kita mau ukur. Jadi ukur dioda itu gampang sekali ya. Gampang sekali sahabat makro. Jadi di dioda ini biasanya ada markingnya, ada plus, ada AC. Jadi biasanya hanya 1 atau 2 disebutkan. Nah, kita tinggal kita ketahui, kita langsung ukur. Untuk mengukur dioda ini sama seperti sebelumnya, kita harus ukur seperti gambar ini ya. Jadi kabel hitam atau kabel min itu kita tempatkan ke dioda yang ada tanda plus ya, tanda positif. Jadi kita tempatkan yang ada tanda plusnya. Nah, tanda plusnya mana ini ya. Nah, plus. Nah, lalu yang positifnya akan kita tempelkan ke bagian AC ya, ke bagian AC, dan nanti akan ada hasilnya. Ini kalau diodanya bagus itu akan ada 0, sekian ya, 0, nah 0,408. Nah, ini berarti ini adalah positif daripada dioda yang kabel hitam ya. Lalu ini AC ada 4, ini juga AC masuk. Jadi AC nya ini dengan ini ya. Ini positifnya, berarti ini negatif ya. Kenapa ini kenapa kabel hitam kita tempelkan ke kaki dioda yang positif? Kita lihat gambar ini ya.
Kita lihat gambar ini positifnya. Kalau dioda itu kita seperti kalau kita mengukur dioda seperti kita ngasih tegangan bias forward ya, forward bias ya. Jadi multimeter ini di dalamnya ada baterai, itu sama seperti kita memberikan tegangan forward bias ke dioda. Jadi kita harus tempatkan di kaki yang pertemuan dua dioda ini kabel min, karena ini katoda ya. Jadi dia positif di sini, tapi dia sebagai katoda sebenarnya. Jadi kita katodanya jadi tegangan negatif di sini kita tempelkan ke positif, dan yang tegangan positifnya kita tempelkan ke kaki AC-nya. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, yang kabel plusnya itu karena kakinya ada 4, kabel merah kita tempatkan ke kaki negatif daripada dioda. Kita ukur lagi ke kaki AC-nya ini, dia harus ada nilai ya 0, sekian. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk dioda yang standar yang seperti ini. Kalau kita ukur tadi dioda standar itu dioda standarnya itu 0, ini AC-nya 0,4 sekian ya. Jadi itu adalah potensial barrier-nya itu 0,4 sekian ya untuk dioda standar ini. Jadi kita coba bandingkan atau ganti dengan yang model yang seperti ini ya. Yang model seperti ini, di sini juga ada tulisan min, AC dan plus, berarti kaki yang plusnya adalah ini, kaki minnya ini, kaki AC-nya ini. Jadi nanti kabel negatifnya kita tempelkan ke positif ya. Kabel merah atau kabel plus kita tempelkan ke kaki AC. Nah, nanti harus ada nilainya ya. Ada terbaca 0,4 sekian. Lalu ini juga kita kaki AC-nya ada 2, kita lihat. Nah, lalu yang kaki negatif kita ukur lagi terhadap kaki AC. Ya, dengan kabel merah ya. Jadi harus ada 0,425. Kemudian yang satu lagi 0,425. Jadi ini diodanya bagus ya. Diodanya bagus. Ini adalah dioda standar yang dipakai di bagian input rectifier tingkat pertama ya ini ya. Jadi di dalam rangkaian juga kita bisa ukur diodanya ya. Ini adalah contoh cara mengukur dioda bridge atau dioda full wave rectifier ya, yang model kotak dan model sisir. Lalu tadi ini contohnya seperti ini tadi, kabel hitam kita tempelkan ke kaki dioda sisir yang plus, terus kabel merah yang plus kita tempelkan ke kaki AC ya, AC1 atau AC2. Kemudian yang di bawah kabel merah kita tempelkan ke negatif daripada dioda, kabel hitam kita tempatkan ke kaki AC ya. Jadi seperti itu. Ini contohnya ya, KBU 608 atau KBU 808 sama. Ini kalau KBJ 608 ini ada modelnya, jadi ada macam-macam. Ini ada plus, ada AC, ini tanda AC, ada min. Ada KBJ 808 yang tanpa ada tanda ya, tanpa tanda indikator, tapi kita bisa ukur. Itu contoh cara mengukur dioda standar yang bridge. Lalu kita coba dulu melihat jenis daripada beberapa dioda sisir dan dioda kotak ini ya, dioda bridge ini.
Kita mau lihat dulu ini contohnya di sini. KBJ 608G yang ini. Terus KBU 808. Nah, ini KBU 808. Nah, ini contohnya ya. Jadi bagaimana cara membaca nilai yang tertera di body daripada dioda ini ya. Cara membaca dioda bridge. Ini ada tulisan KBJ 608G. Nah, 6-nya ini adalah ID atau I output ya. Ini arus dioda atau arus output sama dengan 6 ampere. Ada tulisan angka 6, kemudian 08 dua digitnya itu adalah VRRM. Nah, ini adalah dioda peak inverse voltage ya. Jadi ini DC block, bukan dioda, bukan tegangan dioda pada saat dia forward bias. Ini ada tegangan yang bisa diblok oleh dioda. Ini DC block itu 800 volt, 6 ampere yang bisa dilewatkan dioda, yang bisa diblok atau VRRM nya repetitif reverse maksimum ya 800 volt. Nah, itu artinya ya. Jadi yang 800 volt ini adalah bukan dioda. Kalau misalnya kita ukur antara kakinya itu bukan seperti itu ya, 800 volt ya. Jadi ini adalah dioda yang bisa diblok ya, atau repetitif reverse ya, tegangan balik ya. Tegangan bloknya itu adalah 800 volt. Kemudian ada lagi jenis lain KBU 0808. 8-nya ID-nya IO-nya 8 ampere. Kemudian tegangan repetitif reverse maksimum DC blocknya 800 volt. Nah, ini yang model sisir ya, model sisir atau seperti ini, agak tajam dia ada. Nah, ini contohnya. Kemudian ini ada KBPC 3510. KBPC 3510 itu ini adalah kode daripada pabrik ya. Kemudian 35, angka 35 artinya arus diodanya atau IO-nya 35 ampere. Kemudian 1010 adalah VRRM DC blocknya 1000 volt. Jadi kalau ada 35 misalnya 3504 berarti 35 ampere 400 volt. Jadi kita mau lihat dulu contoh yang lain ya, beberapa dioda brick contohnya ya. Ini salah satu contoh ya, contoh power dioda brick rectifier. Ini ada KBJ 408G 4 ampere 800 volt, KBJ 608G 6 ampere 800 volt, KBJ 808G 8 ampere 800 volt, KBJ 108G 10 ampere 800 volt, KBU 608 6 ampere 800 volt. Jadi ini satu-satu ya. Ini teman-teman sahabat Matpro bisa lihat ini ya. 610 6 ampere 1000, 208 2 ampere 800, KB 8K 8 ampere 800, GBJ 25 10 25 ampere 100 volt ya. Kemudian ini yang modelnya seperti ini ya, model seperti ini. Nah, untuk yang bawahnya yang model, nah ini yang kotak, ini KBPC 1010 10 ampere 1000, KBPC 3510 35 ampere 1000, KBPC 5010 50 ampere 1000, 36 MB 40 35 ampere 400, KBPC 2510 25 ampere 1000, 1510 15 ampere 1000, 3504 35 ampere 400. Jadi itu contoh membaca beberapa buah dioda ya. Jadi yang sering yang menjadi patokan kita adalah arus dioda atau arus outputnya dan tegangan DC blocknya atau peak inverse voltage-nya itu atau VRRM. Kalau kita lihat di datasheet ada ID atau IO atau VRRM. Nah, itu adalah yang kode-kode yang dicantumkan di
bodi daripada dioda tersebut. Jadi ini adalah ID IO arus output rata-rata PRRM, peak repetitive reverse voltage atau DC block ya. Nah itu PRRM nya. Lalu kita akan beralih ke dioda fast. Tadi kita sebutkan standar dioda itu ada beberapa ya. Jadi kita flashback lagi, power dioda, kemudian ada setengah gelombang, gelombang penuh, ada standar yang bridge. Ini tadi yang 4 buah dioda, ini jadi satu dioda. Kemudian ada namanya fast dioda, ultra fast, soft recovery, Schottky dioda, dan standar. Ini standar dioda kita udah bahas. Jadi yang fast dioda, ultra fast, soft recovery, dan Schottky. Nah, letaknya di power supply SMPS, di mana kita akan lihat ya. Tadi kita coba sepintas ini, kita ulang lagi. Nah ini dia, ini tadi yang kita bahas. Nah ini dia soft recovery-nya, ultra fast, soft recovery atau fast recovery ini. Nah, lalu ada di sini. Jadi hanya itu saja ya yang diodanya yang berbentuk ini. Tapi ada beberapa dioda yang dioda fast yang bentuknya sama seperti dioda biasa ya, dioda tabung. Jadi ultra fast itu biasa ada yang ada single, ada yang dual mode ya. Ada kaki dua, ada 2 kaki, ada 3 kaki ya. Jadi kita akan coba lihat satu persatu ya. Contoh dioda fast. Ini dioda fast. Kita mau dioda fast ya. Power dioda. Power dioda itu fast dioda, ultra fast, soft recovery dioda. Kemudian dia biasa dipakai pada SMP special rectifier sisi output. Nah itu sisi output tadi ya. Jadi sisi output itu di bagian sini ya. Nah lalu yang single mode ada terbagi 2, ada yang single mode, ada yang dual mode. Nah single mode ini maksudnya dia hanya ada anoda dan katoda ya. Jadi hanya mempunyai 2 elektroda, anoda dan katoda, simbolnya seperti ini. Jadi gambar fisiknya biasanya seperti ini ya. Ini posisi terbalik ya, ini posisi terbalik. Untuk yang single biasanya dia, kalau kita lihat dari atas biasanya ini posisi terbalik. Biasanya dia kalau lihat posisi tampak depan, anodanya biasanya sebelah kanan. Kalau ini kita gambar posisi terbalik, jadi anoda sebelah kiri, katoda sebelah kanan. Kemudian yang dual mode ada namanya, kalau teman-teman ada namanya pernah dengar common mode anode. Kemudian yang satu lagi adalah common mode katode. Jadi simbolnya seperti ini. Jadi kakinya ada 3 ya. Jadi contoh fisik daripada dioda fast, ultra fast, dan soft recovery itu seperti ini ya. Contohnya ini ya. Ini contohnya kakinya 3 ya. Ini adalah dioda ultra fast ya. Ini dioda ultra fast. Nanti kita akan coba ukur. Kita kasih tahu nanti cara mengukurnya. Ini dia contoh di PCB ya. Nah ini kakinya ada 2, ada 3 ya. Nah ini adalah untuk yang dual mode. Jadi dia terdiri dari 2 dioda. Terdiri dari 2 dioda, dan yang dual mode terbagi 2, common mode dioda. Jadi anode, common mode anode, ini adalah anodanya digabung. Jadi ada 2 buah dioda dijadikan satu, di mana anodanya digabung sebagai kaki anoda. Biasanya itu kaki tengah. Kemudian ada katoda 1 dan katoda 2 ya. Ini untuk contohnya nih, TO 247 seperti ini. Jadi kalau kita ukur seperti ini ya. Kita pilih dulu diodanya. Ini. Jadi kita mengukur dioda fast itu sama seperti kita mengukur dioda biasa ya. Jadi antara anoda dan katoda kita harus kasih
seperti kasih tegangan forward bias dari kita. Untuk di multimeter digitalnya kita pilih posisi pengukuran dioda. Nah, karena dia ini common katoda, berarti ini diodanya kita lihat ini jenis anode ya. Nah, ini salah satu contoh aja. Misalnya contohnya kalau ini common anoda, jadi kita kaki tengah itu biasanya yang anodanya kita kasih seperti ini ya, kabel merah ke kaki tengah, terus kabel hitam ke anoda, katoda 1 dan katoda 2 ya. Jadi harus ada nilainya, nanti potential barriernya harus baca 0, sekian, biasanya 0,2 sampai 0,3 ya. Ini adalah contoh yang common katoda. Common katoda itu adalah seperti ini. Jadi katodanya terhubung ya. Katodanya terhubung, jadi yang di tengah katoda, yang kiri anoda 1, yang kanan anoda 2. Coba kita ukur, karena ini common katoda, kita coba ukur, pilih. Dia harus baca ya. Ini ada 128. Nah, dia udah pas ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita pindahin ke sini, kita pindahin sini ya. Diodanya bagus. Kalau misalnya di pengukuran sama dengan tinggi atau short, itu berarti dioda yang rusak ya. Ini adalah contoh dioda dual mode yang fast recovery, ultra fast dan short recovery dengan common cathode ya. Jadi simbolnya seperti ini, common anoda, common cathode. Ini contoh PCI-nya yang common cathode. Biasanya nilainya kalau kita ukur antara 0,1 sampai 0,2 biasanya volt ya. Itu potential barriernya. Itu adalah contoh daripada dioda short recovery, simbolnya seperti ini ya. Lalu kita mau lihat dulu cara ngukurnya tadi, seperti ini ya. Cara ngukurnya, common katoda positifnya kabel merah di sini. Ini kabel merah kaki tengah, kemudian kabel hitam kaki katoda 1 dan katoda 2. Jadi 2 kali pengukuran ya, antara anoda dengan K1, antara anoda dan kedua. Nah, itu untuk common katode kebalikannya ya. Jadi kabel hitam di tengah ya, 2 kali pengukuran, kabel hitam di tengah untuk katodanya, kemudian anoda 1 terhadap anoda 1 dan terhadap anoda 2. Nanti akan terbaca 0,127 sekian volt, kemudian 0,2 sekian volt. Biasanya dia enggak terlalu tinggi karena ini adalah dioda fast. Nah, itu begitu untuk pengukuran dioda fast ya. Lalu kita akan coba lihat lagi contoh dioda fast lain. Ini yang kaki 3. Tadi ada yang single, ada yang dual. Yang single itu biasanya kakinya ada 2. Kita mau lihat contohnya. Contoh yang single itu adalah seperti ini ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Yang single itu seperti ini. Jadi kakinya ada 2 ya. Kita mau coba dulu lihat, biasanya untuk posisi tampak atas atau tampak depan itu anoda di sebelah kanan ya. Ini kita udah pilih ke dioda. Ini dioda. Lalu kita ukur seperti ini. 0,279. Kalau kita balik biasanya dia tidak ada nilainya ya. Lalu yang ini juga, ini yang TO 247, ini TO 220 ya. Diodanya bagus. Ini adalah dioda fast
yang single. Nah, tidak ada ya. Jadi seperti itu ya. Ini contohnya diodanya ya. Ini juga biasa dipakai di bagian sisi output, di bagian rectifier yang seperti ini, yang ini nih bagian sini. Kalau yang tadi yang kaki 3 biasanya dipakai di power factor correction di bagian setelah block rectifier atau dekat PWM controller, dekat MOSFET biasanya dia berdekatan dengan MOSFET PWM. Tetapi untuk yang single biasanya di bagian output sini nih, kaki 2. Oke, lalu kita mau lihat contohnya. Nah, seperti ini ya single mode ya. Ini posisi atas katodenya di kanan, kalau dibalik posisi katodenya di sebelah kiri ya. Jadi kita bisa bolak-balik kakinya, kita ukur. Jadi nanti kalau ada nilainya berarti itu diodanya masih berfungsi. Simbolnya sama seperti dioda biasa ya. Ini ya, anoda katoda. Untuk Schottky ini simbolnya seperti ini. Nah, lalu yang Schottky biasanya yang secara fisik atau gambarnya seperti ini nih, yang bentuk tabung. Ini ada garisnya, ini biasanya katodanya. Cara ngukurnya sama seperti ngukur dioda yang single mode ya. Lalu ada lagi dioda fast yang seperti ini. Ini adalah contoh dioda fast yang kakinya adalah 3, tapi antara kaki tengah dengan yang di pinggir itu disatukan seperti ini ya. Ini yang TO247, ini yang 220. Ini sama dengan ini, contohnya 40E PF12 ya, bacanya itu 40 ampere 1200 volt. Kemudian ini ada ini ID-nya ya, ID-nya atau arus diodanya 40 ampere. Kemudian PRRM-nya 1200, ini yang 12. Kemudian untuk yang ini 20 ETS 08 20, IO-nya sama dengan 20 ampere, 08-nya sama dengan PRRM 800 volt, ID 20 ampere, PRRM 800 volt. Nah, seperti itu caranya bacanya ya untuk dioda. Kemudian yang contoh lain yang TO247, dioda ini common cathode, common anode ya. Nah, jadi common cathode. Nah, ini salah ya, ini salah, ini common cathode, ini yang ini K ya, ini K, ini A1 A2 ya, A1 ya. Jadi ini anoda 1, katoda anoda 2 ya, simbol seperti ini. 60A PU04, 60 ID-nya 60 ampere. Ini kode pabrik ya, kode produksi. Kemudian 04-nya adalah PRRM 400 volt. Jadi seperti itu ya cara bacanya ya. Jadi gampang sekali cara baca dioda ultrafast. Kemudian ini contohnya dioda ya ultrafast ya. Dioda ultrafast TO20 ada BV 29500, ada BP 29100. Ini biasanya tegangan 500 volt, 100 volt ya. Ini ada 42, 200, 100 volt, 200 volt ya. Nah, ini jenis-jenisnya nih yang TO220 yang bentuknya kecil. Kemudian yang gede seperti ini tadi, kaki 3. Yang ini ya. Kemudian ada lagi yang model stud. Model stud itu adalah dioda fast juga ada yang model stud ya, model baut ya. Model baut contohnya ini. Ini adalah dioda yang model baut ya. Model baut seperti yang kita coba lihat tadi ya. Coba lihat yang model studnya, contohnya ini DS DI 350270
HFR 120, BF 2140. Nih contohnya ya, BP ya. Jadi ada dua model ya. Yang anoda katoda bisa kita ukur, gampang ukurnya. Nah seperti ini. Nah ini dia contoh daripada dioda stud ya. Ini tadi yang contoh yang BYV ID 8 ampere 100, PRRM nya 100 volt. Ini tampak belakang, tampak depan. Jadi kalau tampak depan anoda di kanan, tampak belakang anoda di kiri ya. Nih untuk model ini ID 8 ampere, PRRM 100. Untuk model YG 971S6, PRRM 600 volt, ID 8 ampere ya. Nah itu yang model kaki 2 seperti ini. Nih kita taruh di sini ya. Lalu yang model baut, dioda baut. Nah seperti ini. Ini ada contohnya DSDI 3502A, ID-nya 49, PRRM nya 200 volt. Kemudian ini yang model baut ini ada dua yang enggak jadi patokan ya. Jadi ada yang jenisnya katodanya di yang kancingnya ini, kemudian anoda jadi di yang ulir. Kemudian ada juga katodanya di yang ulir, ada juga katodanya di kancing, anoda di sini. Kemudian ada yang katoda di sini, anoda di sini ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi enggak jadi patokan ya, ulirnya enggak jadi patokan harus anoda atau harus katoda. Ini ada anoda, ini ada katoda ya, tergantung jenisnya ya. Jadi kita harus ukur ya. Jadi enggak jadi patokan. Jadi untuk yang contoh ini kita ukur dulu yang ini ya. Nah nih. Jadi ini katodanya yang kancing ya. Ulirnya adalah sebagai anodanya yang kancing, ulirnya sebagai katoda. Nah 0,247. Kalau kita balik dia nggak ada ya. Nah anodanya yang kancing 0,247 ini bagus ya. Nah itu yang model dioda yang baut. Biasanya ini untuk arus yang besar tapi tegangannya kecil, yang model segini. Ini adalah termasuk dioda fast juga ya. Jadi dioda fast itu adalah perbedaan dioda fast dengan dioda standar. Jadi dioda fast, dioda standar nggak bisa diganti dengan dioda fast, kemudian dioda fast juga tidak bisa diganti dengan dioda standar ya. Jadi dioda fast adalah dioda yang TRR-nya itu di bawah 100 nanosecond. TRR itu adalah waktu peralihan ya, waktu peralihan atau waktu maksimum reverse recovery time ya. Reverse recovery time mulai dari forward bias ke reverse bias ya. Jadi waktu peralihan dari forward bias ke reverse bias itu waktunya sangat singkat, sehingga dioda fast, ultra fast, dan soft recovery sering disebut dengan dioda dengan high speed, karena untuk waktu peralihannya itu dari forward bias ke reverse bias dan sebaliknya itu sangat cepat, biasanya yang di bawah 100 nanosecond ya. Kalau ultra fast itu 100, biasanya 50 sampai 100 nanosecond. Lalu yang fast 50 sampai 100, yang ultra fast itu 20 sampai 50 nanosecond. Kemudian yang soft recovery biasanya di bawah 20 nanosecond. Tetapi yang standar biasanya adalah TRR-nya itu berkisar 2 sampai 2 atau 3 ya, di atas 2 atau 3 mikrosecond. Jadi jauh sekali ya. Jadi
waktu peralihan dari forward ke bias, forward ke reverse atau reverse ke forward itu untuk dioda standar itu biasanya di grafiknya itu lebar ya, jadi waktunya tidak secepat dioda fast. Itulah yang membedakan dioda fast dengan dioda standar. Dioda standar tadi seperti ini ya. Kemudian yang kedua, perbedaan dioda fast dengan dioda standar adalah dioda fast itu bekerja pada puluhan atau ratusan kilohertz ya. Bekerja pada puluhan atau ratusan kilohertz, sehingga dia biasa diterapkan di bagian sisi output ya. Itu untuk dioda fast di sini ya. Jadi dioda ini sudah bekerja pada puluhan atau ratusan kilohertz ya, karena sudah masuk ke PM controller, sudah masuk ke power factor correction. Tetapi untuk dioda standar itu biasanya bekerja pada 50 atau 60 Hz. Nah ini dioda standar ya. Nah, apa perbedaan ultra fast, fast dioda dan soft recovery? Soft recovery dioda itu biasanya dioda yang sudah didesain atau dicetak atau dibuat dilengkapi untuk meredam noise-nya ya. Jadi untuk grafiknya itu TRR-nya itu peralihan dari forward ke reverse itu biasanya lebih lembut, lebih soft. Jadi untuk yang ada soft recovery, ada yang hard recovery. Jadi untuk yang hard recovery biasanya itu pada saat peralihan itu ada frekuensi baru yang timbul ya, yang biasanya dia menyebabkan noise ke beban. Jadi untuk rangkaian audio atau rangkaian frekuensi tinggi atau frekuensi radio biasanya menggunakan dioda soft recovery, karena dia bisa menekan noise pada saat peralihan dari switching reverse ke forward atau forward ke reverse ya, seperti itu ya. Jadi yang membedakannya tadi ada dua, frekuensi kerjanya dan TRR-nya, time reverse recovery-nya ya. Jadi itu yang membedakan. Untuk dioda standar dia bekerja pada TRR microsecond, tetapi ultra fast, fast dan soft recovery bekerja di bawah 100 nanosecond, lebih cepat atau lebih kecil waktu peralihannya. Lalu zonasi frekuensinya dioda standar bekerja pada 50 sampai 60 Hz, sedangkan dioda fast bekerja pada puluhan bahkan ratusan kilohertz gitu ya. Jadi untuk dioda standar itu tidak bisa dipakai untuk rangkaian PWM controller atau di rangkaian power factor correction. Jadi untuk fast recovery atau dioda standar atau soft recovery atau ultra fast itu ada juga yang berbentuk SMD ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan power supply SMPS ada dioda yang rusak contohnya dioda seperti ini ya, dioda yang rusak dekat IC PWM-nya, jadi jangan buru-buru diganti dengan dioda yang standar ya, yang SMD standar misalnya 06 itu adalah 1N4006 kalau untuk dioda yang konvensional. Tapi untuk SMD-nya biasanya 06 tidak boleh dipakai di sini ya, dekat sini, karena itu adalah dioda standar. Sebenarnya bekerja tetapi nanti dia akan tidak maksimal ya. Tetapi kita harus cari juga dioda yang dioda SMD penggantinya yang termasuk soft recovery, ultra fast atau fast recovery dioda. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa ditukar satu sama lain. Jadi teman-teman sahabat makro, kalau ketemu nanti di power supply bentuknya seperti ini, dan bentuknya seperti ini, jangan buru-buru ini katakan bahwasanya ini transistor atau MOSFET ya. Dioda juga ada bentuknya seperti ini, ada kaki 2 dan kaki 3, ada kaki yang seperti ini ya. Jadi sama dengan transistor ya bentuknya ya. Jadi untuk video kali ini kita akan cukupkan dulu sampai di sini. Kita tadi sudah membahas mengenai
dua kelompok ya, jenis dioda standar dan dioda dengan kecepatan high speed dioda. Kita sudah lihat tadi videonya bagaimana cara mengukur, lalu bagaimana cara membaca nilainya ya. Untuk video yang lain nanti mungkin kita akan bahas mengenai lebih detail cara kerja daripada dioda fast dan dioda standar ya. Jadi untuk video kali ini teman-teman jangan lupa sebelum live jangan lupa di subscribe dulu, like dan share. Nanti untuk video selanjutnya akan kita upload lagi ya. Terima kasih teman-teman dan sahabat Mat Pro, sampai ketemu kembali di video selanjutnya.